Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yeshua HaMashiach. Hari ini kita akan membahas satu perkara yang sangat penting, yaitu tentang tanda binatang yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Banyak orang ingin tahu apakah teknologi, sistem dunia, atau bahkan pribadi tertentu sudah dikendalikan oleh tanda itu. Tetapi sesungguhnya firman Elohim mengingatkan kita bahwa tanda binatang bukan sekadar soal lambang, melainkan soal penguasaan hati dan kesetiaan manusia. Apakah manusia tunduk kepada sistem dunia yang melawan Yahweh? Ataukah ia tetap setia kepada Yeshua HaMashiach, Mesias sejati? Inilah garis pemisahnya. Kita harus waspada, karena tanda itu bukan hanya perkara masa depan, melainkan roh penyesatan yang sudah bekerja sejak sekarang. Mari kita buka hati, pikiran, dan roh kita supaya kita benar-benar memahami bagaimana firman ini berlaku dalam hidup kita, agar kita tidak tertipu oleh kuasa kegelapan, melainkan tetap berdiri teguh di pihak Yeshua yang adalah Yahweh sendiri. Dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai dengan 17 dituliskan, "Dan ia membuat semua orang, kecil dan besar, dan kaya dan miskin, dan merdeka dan budak, supaya mereka memberi tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, dan supaya tidak seorang pun dapat membeli atau menjual, kecuali yang mempunyai tanda itu atau nama binatang itu, atau bilangan namanya." Makna tanda binatang bukan sekadar tanda fisik secara kasat mata dapat dilihat di dahi atau tangan, tetapi tanda binatang ini lambang kepemilikan dan ketaatan total kepada sistem antikristus. Dahi melambangkan pikiran, keyakinan, dan cara pandang. Artinya, orang itu sudah menundukkan pikirannya kepada kuasa binatang. Tangan kanan melambangkan tindakan, perbuatan, dan pekerjaan. Artinya, perbuatannya mengikuti sistem antikristus. Jadi, tanda itu bukan harus berupa tato atau cap yang terlihat mata, tapi lebih pada legalisasi sistemik yang dipaksakan. Bisa berupa identitas digital, kode, chip, atau bentuk pengesahan ekonomi politik yang mengikat manusia agar tunduk dan tidak bisa hidup di luar sistem tersebut. Dengan kata lain, orang yang menerima tanda itu adalah mereka yang menyerahkan pikirannya, dahi, dan tindakannya, tangan, untuk tunduk kepada antikristus demi bisa hidup nyaman dalam sistem dunia, terutama dalam hal ekonomi, membeli dan menjual. Yang paling inti, pikiran atau dahi dan perbuatan atau tangan kanan seseorang sudah tunduk kepada sistem binatang dan menolak Yeshua HaMashiach. Kalau mikrochip atau teknologi lain dipakai oleh sistem antikristus, itu hanyalah alat, bukan esensi tanda itu sendiri. Esensinya tetap pada siapa yang ditaati, Yahweh atau binatang. Bagaimana seseorang sedang menuju tanda binatang? Lebih mengutamakan kenyamanan dunia daripada kebenaran Yeshua, pikirannya atau dahinya ikut arus dunia, kompromi dengan dosa, menolak kebenaran. Tindakannya atau tangan kanannya dipakai untuk mendukung sistem dunia yang menentang Yahweh. Takut kehilangan hidup jasmani, rela mengorbankan iman demi bisa membeli dan menjual. Tidak mau dipimpin Roh Kudus
akhirnya tunduk pada roh dunia. Bagaimana seseorang sedang menuju tanda binatang? 1. Lebih mengutamakan kenyamanan dunia daripada kebenaran Yesua. Orang lebih mengejar harta, jabatan, fasilitas, atau rasa aman ketimbang ketaatan pada Yesua. Mereka menganggap asal hidup enak dan tidak susah lebih penting daripada hidup benar. Contohnya, seorang pegawai tahu ada korupsi di kantornya, tapi ikut diam karena takut dicopot dari jabatan. Orang muda yang tahu firman melarang hidup dalam percabulan, tetapi memilih hidup bebas karena takut kehilangan pasangan atau kesenangan dunia. 2. Pikirannya, dahi, ikut arus dunia, kompromi dengan dosa, menolak kebenaran. Penjelasannya, dahi melambangkan pikiran, keputusan, atau cara pandang. Jika pikiran dikuasai dunia, maka kebenaran dianggap mengganggu. Menganggap dusta kecil itu wajar demi kepentingan. Membenarkan gaya hidup hedonisme, berkata asal tidak menyakiti orang lain, bebas saja. Mengikuti tren media sosial meski bertentangan dengan firman hanya agar tidak dianggap aneh. 3. Tindakannya, tangan kanan, dipakai untuk mendukung sistem dunia yang menentang Yahweh. Penjelasannya, tangan kanan melambangkan tindakan, perbuatan, pekerjaan. Orang bisa tahu firman, tetapi perbuatannya mendukung yang jahat. Contohnya, seorang pengusaha yang tetap menjual barang haram, minuman keras, narkoba, atau produk curang demi keuntungan. Seorang pejabat yang ikut mengesahkan peraturan yang jelas-jelas bertentangan dengan firman demi stabilitas politik. Orang tua yang membiarkan anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena takut dicap kuno, takut kehilangan hidup jasmani, rela mengorbankan iman demi bisa membeli dan menjual. Ketika sistem dunia menekan, orang yang takut mati atau takut miskin akan rela meninggalkan Yesua. Inilah roh kompromi demi bertahan hidup. Contohnya, ketika ditekan untuk menyangkal iman supaya tetap bisa bekerja, ia memilih menyangkal. Ketika sistem akhir zaman mengharuskan tanda binatang untuk transaksi, ia rela menerimanya demi bisa makan. Orang yang menolak pelayanan Tuhan karena takut kehilangan bisnis atau penghasilan. Yang kelima, tidak mau dipimpin Roh Kudus, akhirnya tunduk pada roh dunia. Penjelasannya, setiap orang hanya bisa memilih dua, dipimpin Roh Kudus atau roh dunia. Jika menolak pimpinan Roh Kudus, maka secara otomatis ia akan mengikuti arus dunia. Contohnya, Roh Kudus menegur hati nurani untuk bertobat, tetapi ia abaikan. Akhirnya hatinya menjadi tumpul. Orang yang lebih mendengarkan motivator dunia daripada firman Tuhan. Mereka yang menganggap doa, firman, dan persekutuan hanya membuang waktu, sehingga perlahan pikirannya dikuasai filsafat dunia, bukan kebenaran Yesua. Seseorang sedang menuju tanda binatang, bukan tiba-tiba, melainkan lewat proses kompromi kecil yang berulang.
saat pikiran, dahi, dan tindakan tangan kanan lebih tunduk pada sistem dunia daripada Yeshua, orang itu sedang mempersiapkan diri untuk menerima tanda binatang. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang berpikir bahwa tanda binatang itu hanya akan muncul nanti di akhir zaman, setelah Antikristus menampakkan diri secara penuh, atau pada masa kesusahan besar. Namun, firman Tuhan memberi peringatan bahwa tanda itu sebenarnya sudah bekerja sekarang dalam roh dunia ini. Tanda itu bukan sekedar sebuah cap fisik, melainkan penguasaan pikiran pada dahi dan perbuatan tangan pada lengan. Artinya, orang yang sudah menolak Yeshua dan lebih memilih jalan dunia telah menaruh pikirannya tunduk pada si jahat dan membiarkan perbuatannya diarahkan oleh roh penyesat. Itulah sebabnya orang yang sudah terikat pada tanda ini akan sangat sulit melepaskan diri dari cengkraman Antikristus. Sebab pikiran dan perbuatan mereka sudah dikuasai dan dikendalikan. Mereka tidak lagi punya kebebasan sejati, melainkan terikat pada sistem dunia yang menentang Yahuwa. Mereka seakan sudah dijinakan, dibelenggu, dan diikat oleh kuasa kegelapan. Pikiran mereka tunduk, perbuatan mereka terikat, sehingga ketika sistem Antikristus muncul secara nyata, mereka hanya mengikuti tanpa lagi mampu melawan. Karena itu, kita harus waspada sejak sekarang. Jangan sampai roh dunia menipu dan memberi cap pada si dahi kita lewat cara berpikir yang salah, atau pada tangan kita lewat perbuatan yang mengikuti arus dunia.